Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Sari, NIM 2040-2096 dari kelas ES3 mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Di sini saya mendapatkan tugas, yaitu ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi dari Ekonomi Pembangunan Islam. Di antaranya yang pertama yang akan saya bahas yaitu problematika pembangunan ekonomi negara muslim. Yang kedua, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menurut Ibnu Khaldun. Yang ketiga, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menurut Maqasid Syariah. Dan yang keempat, alat ukur kemiskinan dalam Islam. Dan yang kelima, kebijakan pembangunan dalam Islam. Yang pertama yaitu problematika pembangunan ekonomi dalam negara muslim. Pembangunan ekonomi negara muslim memiliki potensi yang besar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan korupsi. Kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di negara muslim, di mana sebagian penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan dalam konteks problematika pembangunan ekonomi negara muslim dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana sebagian besar penduduknya mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Akibat rendahnya tingkat pendapatan atau akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai. Dalam ekonomi Islam, konsep pengentasan kemiskinan dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keberdayaan, dan solidaritas sosial. Pendekatan ini melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Beberapa penyebab kemiskinan yang umum di negara-negara muslim antara lain, yang pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam, ketidakpedulian dan kebakhilan manusia terhadap sesama, serta ketidakkeadilan dalam sistem ekonomi dan politik. Yang kedua, umat muslim seringkali tidak mampu mengeksploitasi sumber daya alam atau SDA yang ada, sehingga menjadi penyebab utama kemiskinan di negara-negara muslim. Adapun dampak kemiskinan pada pembangunan ekonomi negara muslim, yaitu kemiskinan dapat memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi negara muslim. Ada beberapa dampak kemiskinan yang terjadi, yaitu menurunkan kualitas hidup, di mana kemiskinan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan ketimpangan, di mana kemiskinan juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat sehingga memperburuk situasi kemiskinan. Yang ketiga, menghambat pembangunan ekonomi, di mana kemiskinan dapat menghambat pembangunan ekonomi negara muslim karena masyarakat yang miskin cenderung tidak memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan di negara-negara muslim harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, dengan menerapkan program-program yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebab kemiskinan. Yang kedua, ada kesenjangan, di mana dalam kesenjangan dalam konteks problematika pembangunan ekonomi negara muslim dapat didefinisikan sebagai perbedaan atau ketimpangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya. Adapun penyebab kesenjangan, di mana kesenjangan ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Beberapa penyebab kesenjangan yang umum di negara-negara muslim antara lain, yang pertama, ketidakadilan dalam sistem ekonomi dan politik, di mana dalam sistem ekonomi dan politik ini yang tidak adil dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat, seperti kurangnya akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Yang kedua,
Kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, di mana masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang ketiga, perbedaan budaya dan agama, di mana dalam perbedaan dan budaya ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat kelompok. Ketiga yaitu korupsi, di mana dalam korupsi ini dilakukan atau ditindakkan dalam melanggar etika atau norma-norma moral dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Korupsi ini bisa terbentuk seperti suap, nepotisme, dan penggalangan dana publik. Korupsi ini dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat, seperti kayak menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Di dalam perspektif ekonomi Islam, korupsi merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya, serta merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi ini harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi negara Muslim, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral yang sesuai, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Ada upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan korupsi, di mana dalam pemerintah ini memiliki peran yang penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya seperti mengatasi kemiskinan. Pemerintah itu wajib dapat mengatasi kemiskinan dengan cara menyediakan kebutuhan pokok bagi penduduk miskin. Lalu kesenjangan. Kesenjangan itu dapat diatur oleh pemerintah dengan cara pengembangan infrastruktur, di mana dengan pengembangan tersebut yang merata di seluruh wilayah ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antar daerah. Lalu, cara untuk mengatasi korupsi yaitu dengan cara pemberantasan korupsi melalui partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, yang merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Materi kedua yaitu pembangunan ekonomi Islam menurut perspektif Islam dalam pendekatan Ibnu Khaldun, di mana dalam istilah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun untuk pembangunan adalah umran al-alam atau memakmurkan dunia, di mana dalam memakmurkan ini dibentuk dari 3 unsur, yaitu sejarah, kerjasama masyarakat, dan alam semesta. Di dalam ketiga unsur ini digerakkan oleh semangat yang disebut dengan persaudaraan atau solidaritas. Dengan demikian akan melahirkan negara dan kemakmuran. Dalam konsep pembangunan ini menurut Ibnu Khaldun bersifat universal. Maksud di sini pembangunan yang memadukan antara jasmani dan rohani, dan bukan pembangunan yang selalu diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang hanya mengutamakan pembangunan secara fisik. Dalam konsep pembangunan Ibnu Khaldun ini terdapat dalam karya Ibnu Khaldun atau Al-Muqaddimah yang disebut dengan istilah 8 nasihat utama, yang diantaranya yaitu pemerintah yang kuat tidak akan terrealisasi kecuali pelaksanaan syariat, dan syariat yang tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan. Kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatan kecuali melalui masyarakat, dan masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan. Kekayaan ini tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan, dan pembangunan ini tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan. Keadilan ini adalah kriteria yang digunakan oleh Tuhan yang menilai manusia, dan pemerintah ini dibeban atau ditanggungjawabkan untuk mewujudkan keadilan. Materi ketiga yaitu pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dalam pendekatan maqasid syariah, di mana dalam pembangunan ekonomi ini, ekonomi pembangunan dalam Islam berbeda dengan pembangunan ekonomi non-Islam yang bersifat sekuler. Pembangunan ekonomi non-Islam ini selalu menghubungkan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, hak-hak asasi, dan wilayah. Model pembangunan yang demikian merupakan model pembangunan ekonomi sekuler.
yang menganggap bahwa moral dan spiritual serta agama di luar pembahasan ilmu ekonomi dan tidak berhubungan dengan kegiatan ekonomi politik, sosial, serta budaya. Sementara itu, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan proses pengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Maqasid syariah sebagai dasar pembangunan ekonomi Islam. Salah satu dari tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah terciptanya keadilan distribusi. Berarti, tercapainya minimal dalam pembangunan, adanya, terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi individu masyarakat sebagai jaminan pemeliharaan maqasid syariah yang terdiri dari 5 maslahat, berupa keselamatan, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia sebagai hak setiap individu. Tidak terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi disebabkan buruknya distribusi akan menimbulkan problem ekonomi yang jauh dari pengertian kondisi sejahtera. Ada indikator pembangunan ekonomi yang didasarkan pada maqasid syariah yang dapat dilihat dari yang pertama, pemeliharaan agama, di mana jika pokok-pokok ibadah seperti iman, mengucapkan kalimat syahadat, pelaksanaan sholat, zakat, dan lain sebagainya adalah sebagai indikator bagi terpeliharanya keberadaan agama. Maka segala sesuatu yang mutlak dibutuhkan, baik material maupun non-material, sarana barang dan jasa untuk melaksanakan ibadah tersebut harus tersedia dan terrealisasi terlebih dahulu. 2. Adanya pemeliharaan jiwa dan akal, di mana kebutuhan akal pemeliharaan jiwa dan akal ini meliputi makan dan minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Yang artinya, kebutuhan akan pangan ini, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga dan akal manusia agar dapat menjaga ekstensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku, di mana dengan adanya begitu terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut yang merupakan hak dasar dari setiap individu. Di dalam pembangunan ekonomi ini harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai dasar prioritas utama. Karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kehidupan manusia atau jiwa, di mana dalam indikator ini pembangunan ekonomi dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memelihara jiwa dan akal manusia. Yang ketiga, pemeliharaan keturunan. Tidak ada peradaban yang melakukan atau bertahan jika generasi mudanya memiliki kualitas spiritual yang berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin dinamis. Oleh karena itu, mesti dilakukan perbaikan secara terancang dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Materi keempat yaitu alat ukur kemiskinan dalam Islam, di mana kemiskinan ini terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, di mana dalam sejarah ini negara Indonesia menjadi salah satu pemandang atau pengurus kemiskinan, di mana kemiskinan ini telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan, dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya jaminan sosial serta perlindungan terhadap keluarga, dan menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parahnya, kemiskinan ini menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas. Kemiskinan ini menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan,
hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, dan hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup sandang, pangan, dan papan yang terjangkau. Materi kelima yaitu kebijakan pembangunan dalam Islam, di mana dalam kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah atau negara terkait untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam kebijakan pembangunan Islam ini didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup nilai-nilai agama dan etika. Tujuan dari kebijakan ini biasanya mencakup peningkatan tingkat produksi, peningkatan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan ini berasal dari dua sumber, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri, di mana dalam pembangunan dalam negeri ini yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sedangkan dari luar negeri yaitu kebijakan pemerintah berupa bantuan teknis, investasi asing swasta, dan investasi asing pemerintah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.